Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah semangat, pagi ini sudah siap di depan layar monitor pergerakan khususnya di XAU USD, mencari peluang dan potensi dari melihat histori yang ada. Di pagi hari ini, hari Selasa, ya, 22 November 2022, mudah-mudahan tidak salah lagi menyebut ya. Sebelum kita masuk di analisa pagi, ya, terlebih dahulu sekali lagi kita akan mereview satu hari kemarin. Meskipun tadi malam sudah kita sampaikan evaluasinya, mungkin teman-teman sudah nonton videonya, sudah lihat update-nya sehingga setidaknya ada gambaran di sana. Sekarang ditutup dengan posisi tetap dominan bearish ya, tetap dominan bearish. Di awal pagi kita sudah sampaikan bahwa yang kemarin ada potensi, ada kecenderungan, masih ada kecenderungan turun hingga di angka sekian ya. Kita tidak akan mengulang kembali, silakan dilihat videonya. Dengan dasar apa kita sudah sampaikan di sana. Kemudian kenapa di awal ini bergerak bullish kuat dan ternyata tidak mampu naik ya. Tentu banyak aspek, banyak sebab ya, kita bisa lihat di berita-berita lain. Secara teknikal yang kita sampaikan sudah kita sebutkan kemarin, bahkan sudah kita evaluasi, silakan dilihat kembali. Intinya dua transaksi yang sudah kita buatkan kemarin ada potensi yang luar biasa. Yang pertama dari sell stopnya, yang kedua dari buy limitnya sampai menyentuh ini kemudian bergerak naik yang cukup signifikan meskipun di levelnya akhirnya kembali ditolak oleh seller ya. Sekali lagi, terlepas dari benar atau salah, terlepas dari valid atau tidak valid, akurat atau tidak akurat, tidak terlalu penting, karena yang paling penting adalah bagaimana menjalankan proses kita, menjalankan aturan main kita, sehingga begitu salah kita langsung siap dengan recovery, begitu entry dan sesuai dengan analisa kita tahu kapan kita exitnya. Baik, pada pagi hari ini kita langsung lihat di potensi dan probabilitas satu hari ke depan, kira-kira ada potensi apa di sana. Saya masuk di time frame kecil dulu. Saya masuk di time frame M15 ya. Saya masuk di time frame M15. Dari time frame kecil mungkin kita nanti bisa dapatkan petunjuk ya. Baik, kita langsung masuk di time frame M15. Perhatikan dari sisi moving average ya, yang kita sudah buat ini atau sudah kita setting ini di moving average M15 dengan periode 13 ini. Pergerakan masih mengarah ke bawah. Sekali lagi, pergerakan masih mengarah ke bawah dengan high dan low-nya yang masih menuju ke bawah. Secara garis ya, kita juga bisa lihat di sana secara kasat mata, bahkan kita sudah lihat pergerakan masih menuju ke bawah. Terakhir di kondisi saat ini meskipun datar tetapi belum ada konfirmasi market ini akan bergerak kuat. Tetapi kalau kita lihat yang terdekat dari runningnya sudah mulai menuju ke atas, sudah mulai bergerak ke atas. Dari sisi moving average-nya kita nanti akan mencari konfirmasi berikutnya. Satu, mencari konfirmasi bullish yang lebih kuat ya. Ya tentunya minimal melewati levelnya. Yang kedua, garis moving average-nya harus sudah mulai mendongak ke atas atau sudah mulai mengarah ke atas dengan kecenderungan naiknya. Kemudian kita lihat di time frame H4.
Ya, kita lihat di time frame H4. Ya, mungkin di sini kita bisa lihat di H4-nya. Di time frame H4 kita bisa lihat oke, perhatikan di time frame H4. Sekali lagi di time frame H4 masih ada kecenderungan turun meskipun ada pengurangan kekuatan. Oke. Kalau kita lihat dari moving average-nya juga kecenderungan masih berada di bawah harga rata-rata. Namun ketika kita melihat dari karakter candle yang terakhir terbentuk di sana mulai ada pengurangan ya, mulai ada penolakan, mulai ada pengurangan kekuatan ya dari bearish, kemudian mulai ada rejeksi, kemudian mencoba lagi untuk menekan kembali, kemudian ada rejeksi lagi, kemudian sudah ada konfirmasi, ada perubahan warna, sehingga kekuatan bearish ini kalau dilihat dari histori yang ada sudah mulai melemah, sudah mulai berkurang, sehingga akan bisa jadi nanti ini menjadi titik awal akan kembali naik lagi. Tentu dengan catatan di candle yang terbentuk running sekarang ini selesai ditutup dengan posisi bullish yang lebih kuat ya, sehingga ada peluang, ada kecenderungan nanti akan bergerak ke atas ya. Kemudian dari sisi moving average-nya dilihat, diperhatikan setidaknya nanti sudah melewati garis rata-rata dan mulai menuju ke atas. Itu yang harus kita perhatikan, karena saat ini masih menuju ke bawah. Dari sisi historinya di sebelah kiri ada dua level yang cukup kuat untuk menguji kekuatan bearish ya. Kemarin sudah kita sampaikan bahkan untuk swing setelah mendekati ini tidak mampu, ada peluang untuk potensi naik atau potensi buy nanti hingga di levelnya. Sekali lagi diingat, di sebelah kiri ada penolakan yang cukup kuat, seller yang belum mampu di sana, kemudian ada konfirmasi market akan bergerak ke atas dengan pola yang terbentuk di sana, maka bisa jadi ini adalah wilayah rendahnya ya, sehingga akan kembali bergerak ke atas ya. Kita lihat nanti di candle berikutnya. Kita masuk di time frame daily ya. Di time frame daily, kalau kita lihat di time frame daily ya sama yang seperti kita sampaikan di H4 tadi, ini mendekati levelnya, kemudian ada penolakan atau rejeksi. Secara daily bahkan ini sudah mulai cenderung ada rejeksinya ya, ada rejeksi dan dari moving average-nya bergerak menuju ke atas meskipun belum cross, meskipun ada merah yang mencoba mendekati levelnya. Kemudian secara konfirmasi tentu nanti kita melihat satu candle berikutnya ini ya, biar terbentuk candle hijau yang mengindikasikan ini adalah harga terendahnya di sini. Kemudian mulai ditolak ke atas dan mulai bullish yang mulai mendominasi kembali dengan munculnya candle bullish yang lebih besar, tentunya minimal setengah dari body sebelumnya. Oke, ini kira-kira jadi mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Bagaimana, saya masih bingung Pak, masih belum memahami. Ya, kalau belum memahami silakan belajar banyak lagi dengan price action-nya, belajar banyak dengan teknikal. Ya, jangan hanya kita lihat entry buy di mana, sell di mana, TP di mana, SL di mana. Kalau selamanya kita yang kita cari hanya angkanya, kemudian target dan batasannya, maka di kepala kita tidak akan pernah berkembang
dan selamanya kita akan menunggu, selamanya kita jadi orang yang selalu berharap dengan orang lain, dan tentunya akan sulit untuk bertahan dalam dunia trading kalau kita hanya menunggu, menunggu dan menunggu tanpa kita mengembangkan sendiri, tanpa kita berpikir sendiri dan berusaha sendiri. Baik, kita kembali lagi ke H1, kita akan coba untuk menempatkan entry point kita dengan history yang ada tadi, dengan potensi yang ada tadi. Kita akan lihat yang terdekatnya dulu sebelum nanti bergerak lebih jauh. Kita akan tempatkan di bawah level kecilnya. Satu, kita lepas dari level psikologisnya. Yang kedua, kita lepas dari low-nya di dua candle terakhir ini atau dua candle hijau merah. Kemudian kita nanti targetkan masih ada di sisi sumbu yang di bawah. Setidaknya kita ambil yang kecil dulu, sehingga kita akan ambil di posisi buy stopnya di 1740.54. kemudian targetnya nanti kita targetkan minimal di 1744, sekian ya, 1744,30 sekian. Ini untuk targetnya ya. Resikonya kita bisa batasi di jarak yang sama. Kalau kita jarak misalkan 300 sekian, 380 misalkan ya, kita bisa buat 300 sekian, sehingga di sini kalau ada level maka kita turunkan sedikit untuk batasan resiko kita. Bagaimana dengan perbandingannya? Ya, perbandingan silahkan kita sesuaikan, apakah 1:1 ataukah 1:1 sekian ya. Tentu kita yang nanti yang lebih paham, kita yang lebih menguasai, yang menjadi aturan main kita yang selalu kita gunakan sehari-hari. Kenapa tidak menggunakan 1:2? Karena kita hanya menggunakan day trading dan targetnya juga tidak terlalu besar. Kalau targetnya terlalu kecil, kita menggunakan bandingan yang lebih besar, tentu nanti TP-nya jarang kesentuh, SL-nya yang sering kena. Atau kita bisa gunakan pending order ketika buy tersentuh, kemudian sell stop-nya kita kasih jarak ya, 300 sekian atau 250 untuk pending order sell stop-nya dengan lot yang kita naikkan ya. Tentu ini juga membutuhkan pengalaman, tidak bisa serta-merta kita hanya bermain dengan angka ya, tapi setidaknya satu berpengalaman, yang kedua melihat kondisi teknikalnya. Dari pergerakan yang ada ini, kalau kita tarik garis tengah di sini ada koreksi ya, ada wilayah koreksi, sehingga di wilayah koreksi setidaknya kita bisa lebih hati-hati. Bisa juga di area koreksi akan memantul. Kemudian di retracement-nya ada dua wilayah ini untuk menguji apakah nanti kuat naik atau tidak. Kita buat dulu untuk kita buat dulu. Jadi ini adalah wilayah retrace-nya sebagai tanda kehati-hatian kita. Di sebelum menuju ke sana, di level puncak ini ya, kita bisa manfaatkan yang lebih dekat dulu untuk koreksi. Sell limitnya di 1746.46. Ini koreksi, sekali lagi untuk koreksi ini kita hanya manfaatkan pantulan sebentar atau manfaatkan peluang sentuhan kemudian koreksi turun, kita manfaatkan di situ koreksinya. Kemudian di sisi atas lagi ya, kita coba untuk ukur untuk range-nya ya. Ketika dia bergerak naik kira-kira sampai di mana ya, di levelnya di sini ya.
ya, kira-kira di level puncaknya di 1756. Kemungkinan besar ketika nanti bergerak naik akan mendekati 1756. Tentu tidak bisa serta-merta 1-2 candle langsung bergerak ke sana. Setidaknya melewati area retracement dulu, atau paling tidak melewati level psikologis yang terdekat di sana. Kemudian nanti kita lihat bagaimana tekanannya, bagaimana penolakannya. Sehingga di batas yang kita arsir ini adalah area retracement. Kita nanti akan lebih hati-hati. Kita akan nanti baca ketika mendekati area di sini. Apakah di puncaknya ada tanda-tanda pembalikan atau justru malah lebih kuat lagi? Nanti kita akan lihat di situ. Kemudian dari sisi bawah kita lihat di sini, kita ambil peluang kecilnya juga ini dengan sell stop di 1735 poin sekian ya. Target terkecil, target terpendek berada di ujung level bawah. Kalau kita mau lebih maksimum tentu mendekati level sebelah kiri ya. Kita akan lihat di sisi sebelah kiri cukup jauh ternyata ya, sehingga kita bisa tentukan sendiri, kita bisa sesuaikan dengan target kita. Di sisi sebelah kiri ada level di sana, kita akan lihat dan kita bisa hati-hati di situ ya. Kalau kita targetkan mendekati 1726, maka ini sekitar 800 sekian. Tentu ya bisa saja target ini, tapi cukup jauh, jangan terlalu jauh biar kita nanti selalu kena atau selalu terjemput target kita ya. Minimal di ujung levelnya, kemudian ketika lebih kuat kita bisa tunggu hingga di 400 sekian atau bahkan mendekati 1726 ya, mendekati 1726. Kemudian dari sisi bawahnya lagi ya, di sini ada banyak penolakan. Ada banyak penolakan, kita sesuaikan dengan range misalkan ya. Kemudian kita akan lihat ya, ternyata mendekati juga di sini di bawah. Kita bisa manfaatkan untuk yang sisi bawah ini untuk pantulannya dengan buy limit di 1716 poin sekian. Ini adalah memanfaatkan peluang pantulan, apakah koreksi atau bahkan reversal. Nanti tentu setelah kita melihat historinya, setelah kita melihat bagaimana update-nya, bagaimana di kondisi terkini ya, terbentuk pola yang ada. Apakah membentuk pola reversal atau bahkan masih kuat untuk bergerak ke bawah atau momentum bearish-nya masih kuat. Nanti tentu kita akan lihat di sini. Sementara di 1726 kalau kita lihat di sana nanti ada loss momentum, kita juga bisa manfaatkan untuk koreksi ya. Sekali lagi koreksi ini hanya bersifat sementara, sehingga ketika sudah tersentuh dan target terpenuhi segera kita exit karena akan kembali turun lagi hingga mendekati level berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menyesuaikan ya, setidaknya. Kemudian dari batasan yang ada, mungkin teman-teman masih bingung dan masih ragu dengan batasan-batasan yang ada, karena kita tidak menyebutkan di mana SL-nya. Selalu yang ditanyakan adalah SL-nya. Selama kita masih belum bisa menentukan batasan resiko, selama itu pula kita masih belum mampu untuk bertahan di situ. Karena itu batasan itu masing-masing harus sudah bisa menentukan sendiri. Apakah di angka 300, apakah di angka 500.
atau menyesuaikan dari teknikalnya, ya silakan. Itu adalah bagian dari pengalaman masing-masing yang menjadi aturan mainnya. Jangan seperti yang ada di luaran sana yang kita tunggu hanyalah di mana buy dan sell-nya, di mana TP dan SL-nya. Karena itu bagi saya adalah meracuni yang akan membuat kita tidak akan pernah berkembang. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.